وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Anjuran tidak makan sebelum sholat Idul Adha bagi yang punya kurban. Bagi yang punya kurban. Nah, cuman sunnah ini menjadi sulit kenapa? Karena nanti orang yang kurban ini setelah dipotong itu hewannya, itu dicuil dagingnya, terus dimasak. Nah, makannya itu dari kurban. Gitu. Tapi yang terjadi di masjid-masjid, ya karena kambingnya banyak, sapinya banyak, ya biasanya masakannya matangnya sudah siang, ya, keburu lapar gitu. Harusnya ibu-ibu yang di belakang itu dibagi sebagian langsung masak. Jadi bapak yang depan potong satu jebret itu misal kambing atau sapi itu ambil kakinya berapa itu kira-kira cukup buat makan semasjid gitu kan. Langsung kemudian dimasak. Itu sunahnya kayak gitu. Jadi kira-kira jam 8 itu udah matang duluan buat sarapan gitu. Jangan nanti akhirnya matangnya jam 11 ya, siang. Ya orangnya kalau nggak sakit mah ya nggak apa-apa, kalau sakit mah ya sakit. Ya ini hal-hal kayak gini nih sunnah tapi penerapannya susah gitu loh. Karena tadi itu karena memang harus orang banyak gitu. Ya, tapi kalau nyembelihnya sendiri di rumahnya sendiri ya tinggal motong bagian mananya dimasak sama istrinya, nah suami sama anaknya lanjutkan bedet-bedet. Nah. Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya berkata karena Rasulullah SAW la yaghdu yaumul fitri hatta yaqula wa la yaqul yaumul adha hatta yarji'a fa yaqula min udhiyatihi. Jadi Nabi SAW tidak berbagi-bagi pada hari maaf pada hari Idul Fitri dan beliau makan terlebih dahulu pada hari Idul Fitri. Layak itu yaumul fitri tidak berbagi-bagi Idul Fitri hatta yakul. Jadi enggak berangkat untuk sholat sebelum makan. Wala yakul yaumul adha dan tidak makan pada hari adha hatta yarji'a fa yakul sampai pulang. Kemudian makan min udhiyatihi dari kurbannya. Tadi ini yang tak jelaskan tadi. Jadi prinsipnya sebenarnya hari itu nggak boleh puasa harus makan. Cuma bedanya kalau Idul Fitri jangan berangkat sebelum makan. Kalau itu adalah adha bisa berangkat sebelum makan, tapi nanti makannya adalah daging kurban. Nah mungkin nggak kayak gitu. Kalau nggak mungkin ya udah pulang sampai rumah ngumpulin telur udah nggak apa-apa. Karena tadi sunahnya itu kalau sunnah itu kalau dijalankan susah ya kita nyari alternatifnya. Alternatifnya kita tetap sunnah untuk tidak makan dulu, tapi kemudian balik itu nanti makan tapi makanannya. Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, Imam Ahmad berkata, sholat Idul Adha dianjurkan tidak makan hingga kembali dan makan hasil sembelih kurban. Karena Nabi SAW makan dari hasil sembelih kurbannya. Jika seorang tidak memiliki kurban, tidak berkurban, maka tidak masalah jika ia makan lebih dulu sebelum sholat Id. Ini malah kalau nggak kurban boleh makan sebelum Id. Dan maksud tidak makan di sini bukan bermakna puasa, tapi semata-mata menunda makan. Ibnu Hazm radhiyallahu rahimahullah berkata, jika seorang makan pada hari Idul Adha sebelum berangkat sholat Id di tanah lapang, maka enggak mengapa, tidak. Jika ia tidak makan sampai ia makan, nah, dari hasil sembelihan itu juga lebih baik. Tidak boleh berpuasa pada hari itu. Puasa pada hari itu, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha adalah haram. Jadi bukan cuma makruh, haram. Itu adalah ijma ulama. Jadi nanti kalau ada kamu ketemu entah siapa gelarnya, entah guru, entah kiai, entah gus, entah apa, Idul Adha atau Idul Fitri suruh puasa itu jelas keliru ya, jelas sesat. Sedangkan yang dimaksud dalam penjelasan di atas adalah tidak makan untuk sementara waktu dan bukan niatan untuk berpuasa dari terbit fajar hingga terbit. Jadi sementara aja, gampangannya tidak sarapan dulu. Dan kita lihat dari penjelasan Imam Ahmad yang didukung dalam Nubatan di atas bahwa sunnah tidak makan sebelum sholat Idul Adha hanya berlaku untuk orang yang memiliki hewan kurban sehingga ia tidak bisa makan dari hasil sembelihnya nanti. Sedangkan jika tidak memiliki hewan kurban maka tidak berlaku. Hikmahnya apa? Hikmahnya dianjurkan makan sebelum berangkat sholat Idul Fitri adalah agar tidak disangka bahwa hari itu masih puasa Idul Fitri. Sedangkan untuk Idul Adha dianjurkan untuk tidak makan lebih dulu agar daging kurban bisa segera disembelih dan dinikmati setelah sholat Id. Jadi bedanya tuh nanti kalau Idul Fitri itu sholatnya atau khutbahnya itu bisa agak lama sampai matahari terbit tinggi. Ya, kalau Idul Adha itu mulainya gendang cepat dimulai, jangan lama-lama supaya gendang segera pulang untuk sholat, untuk apa? Sembelih kurban. Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, Idul Fitri adalah hari diharamkan berpuasa setelah sebulan penuh diwajibkan Idul Fitri. Sehingga dianjurkan untuk segera buka agar semangat melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan perintah makan pada Idul Fitri sebelum sholat Id adalah untuk membedakan kebiasaan puasa. Sedangkan hari Idul Adha beda. Idul Adha disyariatkan makan hasil kurban, jadi kita dianjurkan tidak makan sebelum sholat Id dan nantinya menyantap atau memakan sembelihan tersebut. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.